Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin setiap Rabu pagi menjelang siang, membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala, untuk kajian wanita muslimah di Masjid Imam Syafi'i, dan juga untuk para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, kami memohon kepada Engkau, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami. Dan jadikanlah kehidupan bagi kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan kebaikan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Ini adalah pertemuan yang ketiga di dalam pembacaan bab
usulun muhimmah, pokok-pokok penting bagi wanita muslimah, yang mana usulun muhimmah ini adalah bab yang kedua di dalam risalah yang kedua, yaitu Mau'izatun Nisa, nasihat untuk wanita. Dan pada pertemuan yang ketiga ini kita melanjutkan pokok-pokok penting bagi kehidupan wanita muslimah. Jika pada pertemuan yang kedua kita membicarakan pokok penting yang pertama adalah hendaknya seorang wanita muslimah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hukum yang paling lurus, paling sempurna, paling bagus adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, baik yang berkaitan dengan akidah atau ibadah ataupun muamalah ataupun adab dan akhlak. Hukum yang paling sempurna, paling lurus, paling bagus adalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pokok penting yang kedua adalah seorang wanita muslimah harus meyakini betul bahwa kebahagiaannya sangat erat kaitannya dengan agama ini. Kebahagiaan seorang wanita muslimah sangat erat dengan menjalankan agama. Semakin taat, maka semakin bahagia. Semakin banyak ibadah, maka semakin lapang, nyaman hati, lapang kehidupan. Itulah dua pokok penting yang sudah kita pelajari dalam bab ini. Kita lanjutkan sekarang pokok yang ketiga. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, alaiki tanabbuh waffaqakillah ila anna al-muslimata laha fi hadhihi al-hayati a'da'un kuthur yas'auna lil ihatati bi karamatiha. Hendaknya engkau perhatian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu wahai saudariku muslimah, bahwasanya seorang wanita muslimah di dalam kehidupan dunia ini banyak memiliki musuh-musuh untuk menguasai musuh-musuh yang berusaha untuk menguasai kemuliaannya. Wa khalkhalati sabila izziha wa falahiha wa sa'adatiha wa iqa'iha fi hama'ati radhilah wal fasad. Yang juga berusaha untuk melepaskan jalan kemuliaannya, jalan kebahagiaannya, jalan keberuntungannya, dan meletakkan perempuan tersebut di dalam tempat yang hina dan rusak. Wa yuqaddimuna fi sabili dzalika kulla ma yastati'un. Dan musuh-musuh tersebut mereka melakukan dalam rangka hal tersebut setiap apa saja yang sanggup mereka lakukan. Maksudnya adalah seorang wanita muslimah harus meyakini betul bahwa mereka mempunyai musuh. Dan musuh mereka ini banyak. Musuh mereka ini tujuannya adalah untuk menguasai kemuliaan perempuan muslimah. Untuk melepaskan seorang wanita muslimah dari jalan kemuliaannya, dari keberuntungannya, dari kebahagiaannya, dan untuk meletakkan wanita muslimah di tempat yang penuh dengan kehinaan dan kerusakan. Dan musuh-musuh ini, mereka melakukan usaha yang sangat sengit untuk menggolkan apa yang telah mereka niatkan, yaitu merusak kemuliaan dan kebahagiaan serta kehormatan wanita muslimah. Wa ya'ti fi muqaddimati haula al-a'da asy-syaitanu aduwwullah wa aduwwud-din wa aduwwu ibadihi al-mu'minin. Dan nampak di barisan pertama orang-orang yang atau
mereka yang menjadi musuh-musuh para wanita muslimah adalah para syaitan, yang merupakan musuh Allah, musuh agama Islam, dan musuh hamba-hamba orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 6, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Yang artinya, sesungguhnya syaitan musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia musuh. Sesungguhnya ia mengajak kelompoknya untuk mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Fal wajib al-hadhara kullal hadhari min haula'il a'da' alladhina ghayatuhum wa akbaru munyatihim an tatahalla al-mar'atul muslimah min akhlaqiha wa adabi diniha wa asbabi izziha wa falahiha fid dunya wal akhirah. Maka wajib berhati-hati, dengan sangat hati-hati seorang wanita muslimah dari musuh-musuh tersebut, yang mana mereka tujuannya adalah, atau cita-cita mereka terbesar adalah seorang wanita muslimah terlepas dari akhlak-akhlaknya dan adab-adab yang diajarkan dalam agamanya, dan terlepas dari sebab-sebab kemuliaannya, keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Di sini penulis mengatakan akan hal ini sebagai poin yang ketiga, pokok hidup seorang wanita muslimah, yaitu meyakini baik-baik bahwa anti, wahai saudariku muslimah, mempunyai musuh yang ingin dan musuh jumlahnya banyak, dan tujuan dari musuh tersebut ingin meletakkan wanita muslimah di tempat yang hina, di tempat yang kotor, di tempat yang tidak pantas bagi seorang wanita muslimah. Dia ingin agar wanita muslimah, musuh ini menginginkan agar wanita muslimah kehilangan kehormatannya, kehilangan kemuliaannya, akhirnya kehilangan kebahagiaannya. Kemudian penulis menyatakan bahwa musuh yang paling terbesar adalah syaitan. Syaitan, musuh yang paling terbesar, menjadikan bagi wanita muslimah. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, ini benar apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, bahwa syaitan adalah musuh paling terbesar, terkhusus bagi wanita muslimah, untuk menghinakan wanita muslimah, meletakkan mereka di dalam kehinaan dan kerugian. Contoh misalkan dalam surat Al-A'raf ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian kata iblis, pemimpin jin yang kafir, yang tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, akhirnya dikeluarkan dari surga dan terkutuk sampai hari kiamat. Iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sungguh aku akan benar-benar mendatangi mereka, yaitu hamba-hamba Engkau ya Allah, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri. Para ahli tafsir menafsiri ayat ini bahwa syaitan mengganggu dari depan, maksudnya adalah melupakan kehidupan akhirat, melupakan surga, melupakan siksa neraka. Dan ganggu dari belakang, maksudnya adalah memperindah kehidupan dunia. Memperindah kehidupan dunia. Dan ganggu dari samping kanan adalah memberikan syubhat di dalam perkara agama. Kemudian ganggu dari samping kiri adalah mengindahkan maksiat, mengindahkan
maksiat. Termasuk di dalamnya yaitu seorang wanita muslimah yang dihubungi dengan hubungan khusus yang haram. Maka syaitan menggunakan perempuan sebagai alat untuk menyesatkan wanita muslimah, untuk menyesatkan manusia. Makanya syaitan, iblis, dan jin-jin yang kafir, seluruh mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan di dalam perkataan para ulama rahimahumullah taala, di antaranya yaitu perkataan Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Dhammul Hawa, bahwa syaitan berkata, sahmi alladhi idza ramaitu bihi lam uhdhi an-nisa. Busur panahku atau anak panahku yang apabila aku lepaskan maka aku tidak akan pernah meleset. Dialah anak panah, namanya perempuan. Siapapun yang dianak panahi oleh perempuan maka tidak akan pernah meleset. Pasti terkena godaannya. Pasti terpincut dengan perempuan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa termasuk daripada sifat syaitan mengganggu manusia adalah memperindah syahwat yang haram kepada perempuan. Memperindah syahwat yang haram kepada perempuan. Makanya tidak heran kalau seandainya ada seorang lelaki biasa-biasa saja dengan istrinya. Sedangkan ketika dia dengan perempuan yang bukan istrinya, tidak halal untuk dihubungi secara khusus, maka terasa lebih indah, terasa lebih bermakna. Karena itu memang sudah tabiat godaan syaitan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 14 sampai 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingininya. Dijadikan indah oleh siapa? Oleh syaitan. Pada pandangan manusia kecintaan apa yang diingininya. Yaitu yang pertama wanita-wanita. Baru anak-anak, baru harta, emas perak, baru binatang-binatang ternak, baru sawah ladang. Ini ayat menunjukkan bahwasanya syaitan yang merupakan musuh wanita muslimah menjadikan wanita muslimah sebagai alat untuk menyesatkan manusia. Makanya disebutkan oleh Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu taala, sebagaimana perkataannya disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa, bahwa Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu taala berkata, "Ma ya'isa syaitan min syai' illa atahu min qibalin nisa." Tidaklah syaitan berputus asa dari sesuatu, maksudnya dari mengganggu manusia. Mungkin manusia ini tidak bisa diganggu melalui malas ibadah. Manusia ini tidak bisa diganggu melalui ini. Ternyata ma ya'isa syaitan min syai' illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah syaitan berputus asa dari sesuatu kecuali syaitan akan datang
dengan ujian perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya syaitan adalah musuh bagi para wanita muslimah. Kemudian juga disebutkan oleh seorang ulama salaf, Abu Saleh As-Samman rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Balagani anna aktsara dzunubi ahli an-nar fis sama." Telah sampai kepadaku, fin nisa, telah sampai kepadaku bahwa kebanyakan dosa-dosa penghuni neraka adalah pada dosa perempuan. Kebanyakan dosa-dosa penghuni neraka adalah pada dosa perempuan. Oleh karenanya, syaitan adalah musuh bagi wanita muslimah. Syaitan akan menjalani di dalam tipuannya, gangguannya untuk manusia, agar manusia terperosok ke dalam godaan ini. Agar manusia terperosok ke dalam godaan ini. Dan ini sudah dijelaskan bahaya syaitan menjadikan perempuan sebagai senjatanya untuk menyesatkan manusia, sudah dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma ataitu ma utiyat ummatun qattu illa min qibali nisa'ihim." Afwan. Bukan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yaitu an-nisa habailu syaitan. Perempuan adalah tali kailnya syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya musuh bebuyutan bagi seorang wanita muslimah adalah syaitan. Berapa banyak lelaki yang terkait oleh syaitan dengan kaitan perempuan. Berapa banyak lelaki yang tak unjun oleh syaitan dengan unjunan perempuan. Unjunan itu pancingan. Ya. Karena memang syaitan menggunakannya sebagai alat untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'aurah idza kharajat wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha." Seorang wanita muslimah adalah aurat, artinya wajib ditutupi. Karena kalau terbuka maka adalah sebuah keburukan, sebuah aib. Wajib ditutupi. Dan sesungguhnya seorang perempuan jika keluar rumah, maka syaitan akan memperindahnya. Syaitan akan memperindahnya. Dan sesungguhnya seorang wanita muslimah tidaklah dalam keadaan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali saat di dalam kamar yang paling dalam dari rumahnya. Lihat ini, seorang perempuan tidaklah paling dekat keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali seorang perempuan saat berada di dalam kamar rumahnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau Al-Imam At-Tibi maksud saya, beliau mensyarah hadis ini. Wal ma'na al-mutabadir annaha ma damat fi khidriha lam yatma'i syaitanu fiha. Dan makna yang terlintas jelas saat membaca hadis ini adalah bahwa seorang perempuan tidak, selama dia di dalam kamarnya, tidak keluar rumah kelayapan, maka syaitan tidak akan bermaksud kepada perempuan tersebut. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, musuh yang kedua bagi wanita muslimah adalah yaitu orang-orang yang menginginkan tersebarnya kekejian,
syahwat-syahwat haram. Dan ini, ahibati hafizakumullah ta'ala, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi syaitan memang dia mempunyai bahasanya, kesempatan besar atau kans besar di dalam menyesatkan manusia melalui godaan perempuan, maka para bala tentara syaitan, para wali-wali syaitan dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, ini juga tidak sedikit bahayanya. Tidak sedikit bahayanya. Kalau syaitan, dia bisa menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar, maka tentara-tentara syaitan juga demikian. Itu intinya. Contoh misalkan Quran surah An-Nisa ayat 27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima." Dan Allah menginginkan memberikan tobat atas kalian, sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan untuk condong dari jalan tersebut dengan kecondongan yang besar. Kata Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, seorang ahli tafsir di generasi tabi'in, makna ayat adalah antukunu mislahum au taznun kama yaznun. Makna ayat ini adalah yaitu orang-orang yang menginginkan mengikuti syahwat untuk menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Maknanya adalah yaitu seorang perempuan muslimah, seorang syaitan menginginkan perempuan muslimah melakukan seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh para syaitan tadi. Dan syaitan menginginkan agar mereka berzina sebagaimana agar ia berzina sebagaimana mereka berzina. Agar ia berzina sebagaimana mereka berzina. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik, musuh-musuh Islam menyebarkan berita dusta agar tersebar perbuatan fahsyah di tengah kaum muslimin. Yang disebut oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya perbuatan nista, keji, kotor, zina, lesbian, homo di tengah orang-orang yang beriman, maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui dan mereka tidak mengetahuinya. Ayat ini meskipun diturunkan dalam kisah orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu hal yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah menyebarkan kenistaan, kekejian, kekotoran, syahwat haram, zina, lesbian, homo di tengah kaum muslimin. Maka itu dalam keadaan yang sedikit kemampuan orang untuk menyebarkan perbuatan nista. Tidak ada media sosial, tidak ada televisi, tidak ada channel-channel media sosial. Bagaimana sekarang? Yang sangat mudah menyebarkan hal-hal yang berbau nista, kotor, syahwat haram, dan semisalnya. Maka kita harus pahami baik-baik bahwa wanita muslimah memiliki musuh, yaitu iblis dan syaitan. Begitu juga memiliki musuh, yaitu bala tentara iblis dan syaitan. Dan bala tentara
iblis dan syaitan, mereka lah orang-orang yang ingin tersebarnya kekejian, kekotoran, kemudian hal-hal yang porno, hal-hal yang buruk ingin disebarkan oleh mereka di tengah kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya musuh wanita muslimah adalah ada dua, yaitu syaitan yang merupakan pemimpin dari pengajak kepada ke syahwat yang diharamkan. Kemudian yang kedua adalah manusia-manusia yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji, kotor, syahwat haram di tengah kaum muslimin. Mereka senantiasa menawarkan konsep kepada manusia, terutama wanita, kepada kaum wanita muslimah, yaitu konsep kebebasan seorang wanita muslimah. Ajaran Islam sangat membenci perbuatan zina dan sangat membenci perbuatan kotor-kotor dari syahwat-syahwat yang diharamkan. Seperti misalkan homo, lesbi, zina. Tetapi mereka membuat istilah-istilah yang baru, yang mudah diterima. Seperti misalkan cerita romantis, cerita pacaran yang romantis, dan semisalnya. Istilah-istilah termasuk di dalamnya bulan ini yang disebut dengan hari Valentine Days. Ini termasuk dari trik musuh-musuh Islam agar wanita muslimah melakukan perbuatan keji, kotor, syahwat haram, dari mulai zina, kemudian homoseksual ataupun lesbian. Ketika syariat Islam menjadikan hijab sebagai tanda iman, kesucian, tanda syiar kesucian dan ketertutupan seorang wanita muslimah, maka mereka, musuh-musuh Allah, menjadikan tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, adalah sesuatu yang agung. Mereka menjadikan itu adalah simbol kemodernan. Sedangkan berpegang teguh dengan hijab, jilbab, itu merupakan simbol keterbelakangan. Sama di zaman sekarang, yang menyatakan bahwasanya jilbab tidak wajib. Jilbab tidak wajib. Karena kita di tanah atau negeri Indonesia dan bukan di tanah Arab menurut dia. Dan seterusnya, banyak sekali musuh-musuh Islam menggunakan cara-cara agar senantiasa menghalangi manusia dari belajar ilmu agama. Kemudian juga menghalangi wanita-wanita muslimah untuk menjaga kesuciannya. Nah, itu poin yang ketiga. Sebagai pokok penting dalam kehidupan beragama selama ada hayat di kandung badan. Pokok yang keempat, alaiki ayyatuhal muwaffaqah. Hendaknya engkau wahai saudariku muslimah yang semoga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, an tu'mini imanan jaziman anna at-tawfiqa was-salaha wal-istiqamata wa tahaqquq al-khairi wal-barakata wal-karamata biyadillahi azza wa jalla. Engkau benar-benar beriman dengan seyakin-yakinnya bahwa petunjuk, kesalehan, istiqamah, dan
mendapatkan kebaikan, barokah, kemuliaan. Semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus meyakini bahwasanya hal-hal tersebut harus diyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa petunjuk, kesolehan, istiqamah, kebaikan, keberkahan, kemuliaan seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa alladhi biyadihi azimmatal umur wa maqalidas samawati wal ard. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala macam bentuk perkara. Dan juga segala macam aturan langit dan bumi. Faman a'azzahu Allah fahuwal ajiz. Siapa yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan mulia. Waman adzahu Allah tabaraka wa ta'ala fahuwal muhan. Siapa yang dihinakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia adalah yang dihinakan. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha." Sesungguhnya Allah, barang siapa yang direndahkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendaknya. Walihada, oleh karena inilah, alaiki fi hadzal maqami an tuqawwiya silataki billah. Hendaknya engkau selama hidup di dunia ini senantiasa memperkuat hubunganmu dengan Allah. Wa antal ja'i ila Allah azza wa jalla dauman wa abada. Hendaknya engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dan selama-lamanya. Sa'ilatanil hidayah wa taufiq wa tsabata 'ala ad-din. Senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, hidayah, ketetapan dalam agama, wa an yusallimaki minal fitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari huru-hara akhir zaman, seperti zina, seperti kebodohan, seperti hilangnya para ulama, seperti banyaknya pembunuhan. Wa an yusliha laki dinaki, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki bagimu untuk agamamu. Wa an yu'idzaki minasyurur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungimu dari keburukan-keburukan. Wa an yujannibaki mawatina ar-raib wal fasad, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan engkau, wahai saudariku muslimah, dari tempat-tempat yang menimbulkan keraguan-raguan dan prasangka buruk. Wa man aqbala 'ala Allah bisidqin wa da'ahu wa rajahu haqqaqallahu lahu subhanahu muradahu. Dan barang siapa yang kembali kepada Allah dengan jujur dan berdoa kepadanya dan berharap kepadanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan seluruh keinginannya dan akan memudahkan seluruh kemauannya. Wa min 'azimid du'a, termasuk doa yang agung untuk dibaca agar tetap istiqamah, agar tetap dapat hidayah, agar senantiasa melakukan kebaikan. Termasuk doa yang agung adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang merupakan benteng diriku, dan perbaikilah urusan kedua orang tuaku yang di dalamnya dan perbaikilah urusan duniaku yang di dalamnya tempat kembaliku, tempat tinggalku, dan perbaikilah urusan akhiratku yang di dalamnya tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupan tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari setiap keburukan. Nah, ibu-ibu hafal doa ini, dihafal doa ini. Pekan depan saya ingin ada 5 orang yang menghafal.
dan nanti dihafal lewat mic. Kemudian 5 orang ini setelah dia hafal, maka seluruh ibu-ibu yang hadir menyetorkan hafalannya kepada 5 orang ini. Jangan ada yang absen. Ya. Ditunjuk oleh panitia. Dan ini untuk kebaikan. Karena kalau tidak dipaksa seperti ini, maka tidak hafal-hafal. Ya, tidak hafal-hafal. Waktunya kapan? Ibu-ibu datang jam 9 kan? Jam 9, jam 9:04. Nah, saat itu nyetornya. Ya, saat itu menyetornya. Sehingga nanti ketika datang jam 9:30 sudah selesai. Sebentar saja. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Kata Syekh, ini adalah doa yang agung agar senantiasa diberikan kebaikan, petunjuk, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang kelima, penting sekali ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya doa jima'ul khair. Doa adalah pengumpul kebaikan. Pengumpul kebaikan doa itu. Lihat perkataan Imam Ahmad. Perkataan Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir, seorang tabi'i. Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syekhir. Perkataan beliau disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir mengatakan, "Tadzakkartu ma jima'ul khairi fa idzal khairu katsir." Aku ingat-ingat apakah pengumpul kebaikan. Karena ternyata kebaikan itu sangat banyak. As-saumu was-salatu. Di antaranya puasa, salat. Wa idza huwa fi yadillahi azza wajal. Ternyata kebaikan itu semuanya di tangan Allah azza wajalla. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wajal illa an tas'alahu fayu'tiyaka fa idza jima'ul khairi ad-du'a. Maka jika Anda tidak sanggup untuk mendapatkan apa yang ada di tangan Allah azza wajal kecuali dengan memohon kepadanya, maka lalu Allah akan memberikannya kepadamu. Maka berarti pengumpul segala kebaikan adalah doa. Paham perkataannya? Aku mengingat apa saja yang mengumpulkan kebaikan. Ternyata kebaikan sangat banyak. Seperti sholat dan puasa. Kebaikan-kebaikan yang didapati dari sholat sangat banyak. Kebaikan-kebaikan yang didapati dari puasa sangat banyak. Ternyata kebaikan-kebaikan tersebut seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu tidak sanggup untuk mendapatkan apa yang ada di tangan Allah kecuali dengan memohon hal tersebut kepadanya, lalu Allah memberikannya nanti, maka berarti pengumpul kebaikan adalah apa, Bu? Doa. Pengumpul kebaikan adalah doa. Makanya doa adalah landasan kebaikan, kunci keutamaan, kunci kemuliaan. Karena seluruh perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang diberikan oleh Allah atau yang ditahan oleh Allah, seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah untuk senantiasa berdoa di dalam segala macam urusannya, maka sungguh ia telah mendapatkan kunci kebaikan. Sekarang perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau mengatakan, asasu kulli khairin, landasan segala kebaikan, anta alama anna ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Bahwa, saya ulangi, landasan segala kebaikan adalah kamu meyakini bahwa apa saja yang dikehendaki oleh Allah maka pasti terjadi, dan apa saja yang belum dikehendaki oleh Allah maka tidak akan terjadi.
tayaqqana hina idzin annal hasanati min ni'amihi fatashkurahu 'alaiha wa tatadharra'a ilaihi alla yaqta'aha anka. Maka engkau yakin pada saat itu bahwa kebaikan-kebaikan itu berasal dari Allah, nikmat Allah yang kamu harus mensyukurinya dan kamu harus beribadah kepadanya dan memohon kepadanya agar nikmat tersebut tidak hilang. Wa anna sayyi'at min khidlanihi wa uqubatihi. Dan kamu juga harus meyakini bahwasanya keburukan keburukan termasuk daripada kerugian dan termasuk daripada siksa Allah. Fadabtahil ilaihi an yahula bainaka wa bainaha. Maka engkau akhirnya meminta dengan merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghalangi antara dirimu dengan maksiat tersebut. Wala yakilaka fi fi'lil hasanat wa tarkis sayyi'at ila nafsik. Dan Allah tidak akan menyandarkan di dalam perkara mengamalkan amal baik, meninggalkan amal buruk. Allah tidak akan menyandarkan itu kepada dirimu. Dan Allah yang Maha Kuasa. Ada orang di hadapan dia ada kesempatan untuk beramal ibadah, tetapi tidak dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal ibadah. Wa qad ajma'a al-'arifun 'ala anna kulla khairin fa asluhu bi taufiqillah lil 'abdi. Dan orang-orang yang mengenal Allah telah bersepakat bahwa segala kebaikan maka berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut. Wa kulla syarrin fa asluhu khidlanuhu li 'abdihi. Dan setiap keburukan adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu asalnya adalah kehinaan Allah untuk hamba tersebut. Wa ajma'u anna taufiqa alla yakilaka ila Allahu ila nafsik. Dan para ulama juga bersepakat bahwa yang termasuk petunjuk adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyandarkan urusanmu kepada dirimu sendiri. Nah ini perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ini semua masuk kepada poin yang keempat. Bahwa segala petunjuk, segala hidayah, segala ketaatan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya. Al-amrul khamis. Pokok penting yang kelima dalam kehidupan wanita muslimah. An yakuna akbaru ihtimamik. Hendaknya orientasimu terbesar adalah ayatuhal muwaffaqah. Wahai saudariku muslimah yang semoga diberi petunjuk oleh Allah. Fi hadhil hayah an tahdha binailil karamati indallah. Hendaknya engkau di dalam kehidupan ini yang menjadi orientasi terbesarmu adalah mendapatkan kemuliaan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anta fuzi bis sa'adah bi ridallah Subhanahu. Dan hendaknya engkau mendapatkan kebahagiaan, kemenangan dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa antasta'id di bima a'addahu Allah. Dan hendaknya engkau mengambil bekal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan li'ibadihil mukramin, untuk hamba-hambanya yang mulia. Alladzina qala Allahu fihim, yang mana Allah telah berfirman tentang mereka, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka di dalam surga dalam keadaan dimuliakan. Fatilka hiyal karamah al-hakikiyah. Kemuliaan di dalam surga itulah kemuliaan yang hakiki. Wa qad qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Wa fis sahih, dan di dalam kitab hadis sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, qala qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akramun nas? Nabi Muhammad SAW ditanya, siapa manusia yang paling
paling kaya atau paling mulia maksud saya. Maka Rasulullah SAW menjawab, akramuhum atqahum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Faman ibtaghal karamata min ghairi hadzal sabil fa innama yarqudu fi sarabin wa yas'a fi sabili khaybatin wa khusranin wa tababin. Barang siapa yang mencari kemuliaan bukan dari jalan ini, maka sesungguhnya dia sedang menari di atas fata morgana dan berusaha di dalam jalan kerugian dan kemalangan. Nah ini ya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Jadi poin yang kelima, intinya yang menjadi orientasi kita bagaimana dapat ridha Allah, bagaimana masuk surga, bagaimana diberikan nikmat yang paling terbesar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kehidupan kita di dunia ini. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang harus ada dalam benak kita, bagaimana saya dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada selalu berpikir bagaimana saya dianggap wah di hadapan manusia. Ini yang kelima. Yang keenam, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yang keenam ini sebenarnya hampir sama dengan yang pertama. Yang pertama apa? Harus meyakini, saudari-saudari muslimah harus meyakini bahwa hukum yang paling bagus, yang paling lurus, yang paling hikmah adalah hukum Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka ini pokok penting yang keenam, yaitu alaiki an ta'lami ayyatuhal muwaffaqah. Wahai saudariku muslimah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga engkau selalu diberi petunjuk. Hendaknya engkau meyakini baik-baik anna ahkam asy-syar'i al-muta'alliqata bil mar'ati sya'nuha ka sya'ni ahkamid din kulliha. Bahwa hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perempuan, maka hukumnya seperti hukum seluruh hukum di dalam agama Islam. Artinya muhakkamah ghayatul ihkam, hukumnya sangat bijaksana dengan sebenar-benar kebijaksanaan. Mutqanah ghayatul itqan, sempurna proporsionalnya dengan sebenar-benar kesempurnaannya. La naqsa fiha wala khalal. Hukumnya tidak ada kekurangan di dalamnya dan tidak ada penyimpangan. Wala zulma, tidak ada kezaliman. Wala zalal, tidak ada keterpelesetan. Maksudnya hukumnya senantiasa sempurna. Kaifala wahya ahkamu khairil hakimin. Bagaimana tidak? Karena karena hukum-hukum tersebut adalah hukum dari hakim yang paling seadil-adilnya. Wa tanzilu rabbil alamin. Bagaimana tidak? Karena hukum tersebut adalah penurunan terhadap dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas alam semesta. Al-hakimu fi tadbirih, yang maha bijaksana di dalam pengaturannya. Al-basiru bi ibadih, yang paling maha melihat kemaslahatan hambanya. Al-alimu bima fihi sa'adatuhum wa falahuhum wa salahuhum fi dunya wal akhirah, yang maha mengetahui tentang apa saja yang merupakan kebahagiaan kaum muslimin, kemudian keberuntungan kaum muslimin, kebaikan kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Walihadza fa inna min a'zamil udwan wa ashaddil itsmi wal hawan an yuqala fi syai'in min ahkamillah al-muta'alliqata bil mar'ah aw ghairiha inna fiha zulmun aw hadmun aw ijhafun aw zalalun. Yang artinya, oleh sebab inilah pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa termasuk daripada kezaliman yang sangat besar, dosa yang sangat besar adalah dikatakan setiap hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perempuan ataupun dengan selain perempuan, maka di dalamnya terdapat kezaliman, di dalamnya terdapat penyimpangan, di dalamnya terdapat
kecacatan dan seterusnya. Maka barang siapa yang mengatakan demikian atau sesuatu darinya, fama qadara rabbahu haqqa qadri, maka sesungguhnya dia belum mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, walau waqqara subhanah haqqa tauqirih, dan dia berarti telah tidak memuliakan Allah dengan semulia-mulianya. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Intinya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bahwa poin yang keenam ini, saudari muslimah harus benar-benar meyakini bahwa hukum Allah adalah hukum yang paling bijaksana. Hukum Allah adalah hukum yang paling bijaksana. Tidak ada kezaliman di dalamnya. Ya, tidak ada kekurangan di dalamnya. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nuh ayat 13. La tu'amilunahu mu'amalata man tuwaqqirunahu. Artinya, kalian tidak berhubungan dengan Allah dengan hubungan orang yang kalian agungkan, dengan hubungan zat yang kalian agungkan. Wa tauqir at-ta'zim. Dan yang dimaksud dengan tauqir adalah mengagungkan. Ini disebutkan oleh Allah bahwa ada manusia-manusia yang tidak mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Wa min tauqirihi subhanah, termasuk daripada pemuliaan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, an taltazima ahkamuh, yaitu berpegang teguh kepada hukum-hukum yang dibuat oleh Allah, wa tuta'a awamiruh, dan perintah-perintahnya ditaati, wa yu'taqadu anna fiha as-salamata wal kamala wa rif'ah, dan diyakini bahwasanya dalam hukum-hukum tersebut terdapat keselamatan, kesempurnaan, ketinggian derajat. Faman i'taqada fiha khilafa dzalik fama ab'adahu 'anil waqar. Maka barang siapa yang meyakini di dalam perempuan selain itu, maka berarti dia sudah menjauhkan wanita tersebut dari kebaikan. Wa ma ajdarahu fid dunya wal akhirah bil khizri wal 'ar. Dan alangkah pasti dia akan mendapatkan di dunia dan di akhirat mendapatkan keburukan dan kehinaan. Falnattaqillah wal nu'azzim ahkam Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kita mengagungkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya dia termasuk dari ketakwaan hati. Inilah poin yang keenam, poin terakhir dalam pokok penting bagi kehidupan wanita muslimah. Yaitu hampir sama dengan poin yang ke-1, bahwa segala hukum Allah, segala peraturan Allah itu senantiasa sempurna dan penuh dengan hikmah, tidak sembarangan, penuh dengan hikmah. Hadhihi ba'du tafsilat al-muhimmah. Inilah sebagian pokok-pokok dasar berfikir yang penting, wad-dawabitil azimah, dan prinsip-prinsip batasan-batasan yang agung, wal ususil matinah, dan pokok-pokok dasar berfikir yang sangat kuat, allati nahtaju an natadzakkaraha daiman, yang kita sangat memerlukan untuk selalu mengingatnya, litalina qulubuna, agar hati kita menjadi lembut, wa tartadha nufusana, dan agar jiwa kita menjadi lapang, wa linaqbala ahkam Allah azza wa jalla kullaha bin syirahi sadrin wa tuma'ninati nafsin wa iqbalin ala ahkamihi jalla fi'ulah allati hiya sababus sa'adah wa sabilul falah fid dunya wal akhirah. Dan hendaklah kita menerima hukum-hukum Allah seluruhnya dengan lapang dada, dengan ketenangan jiwa, dengan penerimaan terhadap hukum-hukum tersebut yang merupakan sebab kebahagiaan dan sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi ibu-ibu, ada ayat perintah, kerjakan. Kita harus terima, karena itu hukum sebaik-baiknya. Ada ayat larangan, kita harus jauhi. Tanpa harus mencela-mencela, tanpa harus sana sini. Ya, sami'na wa ata'na saja.
Seperti misalkan ya, hukum hijab disebutkan oleh Syekh. Hukum mempunyai sifat malu yang senantiasa selalu berada di rumah. Ya, kemudian juga hukum tidak bercampur dengan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian juga hukum yang tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ini harus diterima. Harus meyakini baik-baik bahwa hukum-hukum tersebut adalah hukum yang terbaik. Hukum yang paling cocok. Hukum yang paling bijaksana untuk wanita muslimah. Untuk wanita muslimah. Dan Syekh kemudian mengatakan bahwasanya tidak pantas seorang wanita muslimah apabila ada hukum Allah, maka di dalam hatinya ada semacam penolakan, memilih pilihan lain. Karena orang yang beriman tandanya adalah senantiasa mampu untuk menerima hukum Allah dengan sebenar-benarnya dan tidak merasa keberatan di dalam hati apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus keputusan, yaitu Rasulullah SAW. Di dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka keberatan dari apa yang telah engkau tetapkan. Dan mereka menyalami engkau atau mengucapkan salam kepada engkau dengan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan, maksud saya. Nah, ini sifat wanita muslimah dan itu pokok yang keenam yang senantiasa selalu diperhatikan oleh wanita muslimah. Contoh misalkan masalah mentato, minta ditato, mengerik alis, minta dikerik alis, kemudian merubah wajah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka seorang wanita muslimah harus menerima apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Tidak boleh menolak hukum tersebut. Terakhir, penulis hafizahullah taala menyebutkan di dalam bab ini hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ya. Dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, indahkan hidup kami dengan keindahan iman dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang diberikan petunjuk. Orang-orang yang diberikan petunjuk dan bisa memberikan petunjuk. Hudatan muhtadin. Orang-orang yang diberikan petunjuk dan memberikan petunjuk kepada orang lain. Nah, itu di akhir bab ini penulis menyebutkan hal tersebut. Jadi intinya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, saya ingin mengulang 6 pokok penting bagi kehidupan wanita muslimah. Yang pertama, meyakini seyakin-yakinnya bahwa hukum Allah adalah hukum yang paling sempurna, paling lurus, paling baik. Yang kedua, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kemuliaan seorang wanita muslimah sangat erat dengan ketaatannya kepada Allah. Semakin taat, semakin mulia. Semakin taat, semakin bahagia. Yang ketiga, yaitu seorang wanita muslimah harus meyakini baik-baik bahwa di samping kanan kirinya ada musuh yang sangat menginginkan terlepasnya kehormatan, terlihatnya aurat, terlepasnya keperawanan, dan seterusnya. Itu dimulai dari syaitan musuhnya, kemudian musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir yang telah menyebarkan berita dusta di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana di zaman sekarang? Padahal zaman dahulu susah untuk tersebarnya berita dusta. Yang keempat, yaitu meyakini baik-baik bahwasanya semua petunjuk kebaikan datang dari Allah. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu. Dan di situ ada PR. Yaitu menghafal doa. Kemudian yang kelima,
yaitu hendaknya orientasi seorang wanita muslimah selalu ingin kehidupan, kebaikan, kehidupan akhirat. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Itu yang harus selalu ada dalam benak wanita muslimah. Yang keenam, yaitu bahwasanya seluruh syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang sangat bijaksana. Sesuai dengan zaman apapun, sesuai dengan waktu dimanapun. Ya, inilah 6 pokok dari pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala di dalam bab yang kedua ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita kembalikan acara kepada saudara Ari hafizahullahu taala. Nah, Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustaz telah sempatkan untuk kembali menyampaikan bimbingan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah, kita dimudahkan untuk memahami ilmu ini dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Yang pertama kami bacakan pertanyaan dari Ummu Abdillah di Bandung. Assalamualaikum. Ustadz, saya pernah membaca suatu artikel mengenai perbuatan dosa zina itu hutang tebusannya adalah keluarganya. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat terhindar dari dimintanya tebusan tersebut dari keturunan kita, tidak terkena dosa yang mungkin telah dilakukan orang tua terdahulu atau kita. Nah, supaya anak-anak kita tidak terkena, apa yang harus dilakukan? Silakan Ustaz, fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para saudari-saudariku muslimah yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja. Maka jawabannya adalah apa yang tersebar di tengah kaum muslimat ataupun di tengah sebagian orang, bahwasanya lafaz Arabnya seperti ini, bahwa az-zina dainun yaqdi min maharimir rajul. Yang artinya zina adalah hutang dan dibayar oleh wanita-wanita yang merupakan mahram seorang lelaki. Apakah ini hadis sahih? Itu yang pertama. Maka jawabannya adalah bahwa ini bukan hadis dan tidak bisa difikirkan bahwa ini keluar perkataan seperti ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah hadis yang palsu dan tidak pantas disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Najjar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lafadznya, man zana zina bihi walau bihaitani darih. Man zana zunia bihi walau bihaitani darih. Barang siapa yang berzina, maka akan dizinai dengannya, walaupun dengan dinding rumahnya. Tetapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan ini adalah perkataan yang bukan hadis. Dan dia ada palsu, dipalsukan oleh para ulama hadis perkataan ini. Dan yang menganggap ini derajat perkataan ini adalah palsu, bukan hadis, Imam Al-Munawi, kemudian juga Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Imam Al-Munawi rahimahullah berkata pada hadis ini di dalam kitab Faidul Qadir, walau bihitani darih, walaupun dengan dinding rumahnya,
yushir ila anna man min uqubatiz zani ma la budda an yu'ajjala fid dunya wa huwa an yaqa'a fiz zina ba'du ahli darih. Walaupun berzina dengan dinding rumahnya, ini memberikan isyarat bahwasanya siksa seorang pezina yang harus dia dapatkan dengan segera di dunia adalah sebagian keluarganya terperosok ke dalam perbuatan zina. Pasti tidak akan bisa tertolak. Wa dzalika li'anna zina yujibu hatkal hatkul ardi ma'a qat'in nazar an luzumil haddi fid dunya wal 'adzabi fil akhirah fayakunu sayyi'ah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kata beliau, kenapa itu bisa terjadi? Yang demikian itu karena zina mengkonsekuensikan kehancuran kehormatan. Kehancuran kehormatan. Dan zina adalah sebuah keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan balasan atas keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Surat Asy-Syura ayat 40. Kemudian Imam Al-Munawi mengatakan, fayalzamu an yusallata 'ala zani man yuzna bihi binahwi halilatihi wallahu azizun dzuntiqam. Maka wajib an yusallata 'ala zani man yuzna bihi man yazni bihi binahwi halilatihi. Maka wajib diberikan hukuman kepada orang yang berzina bahwa keluarga-keluarga perempuannya akan dizinahi juga. Dan Allah Maha bijaksana, Maha kuasa, dan Maha membalas dendam. Surat Ali Imran ayat 4. Fa illam yakun lizzani man yazni bihi au yulata bihi min nahwi halilah au qarib uqiba biwajhin akhar. Kalau seandainya seorang pezina ini tidak memiliki siapa yang dizinahi berupa keluarga-keluarga perempuannya, maka dia akan disiksa melalui sisi yang lain. Tetapi penjelasan ini para ikhwah, ahibati hafizakumullah, kita katakan kalau seandainya perkataan tersebut adalah hadis yang sahih. Dan ini adalah hadis yang palsu, tidak bisa diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa diterima disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya beberapa hari ini juga ditanya tentang permasalahan ini. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwa itu bukan hadis dan itu adalah hadis palsu yang tidak bisa dijadikan sandaran. Tidak bisa dijadikan sandaran bahwa siapa yang berzina maka kemudian keluarga perempuannya akan dizinahi juga. Allahu alam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Dari Umu Uwais di Bandung yang bertanya, bagaimana hukumnya seorang suami yang melarang istrinya untuk berhias khususnya di hadapannya dia? Apakah harus tetap ditaati? Dan bolehkah seorang istri mengambil harta suaminya dalam rangka menyenangkan mata suaminya? Namun, sang suami ketika diminta secara baik-baik tidak memberikan. Di satu sisi, suami terfitnah dengan wanita-wanita lain yang ada di luar. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya dari pertanyaan pertama agak bingung. Kok ada suami yang dia tidak suka istrinya berdandan di hadapannya? Ternyata saya tahu akhirnya sebabnya. Karena dari lanjutan pertanyaannya, istrinya suka ngambil uang suaminya. Ini penyebab mungkin dari pertanyaan tersebut, penyebab suaminya tidak suka sang istri berdandan. Karena suka
nyuri uang suaminya. Dilihat dari pertanyaan tadi. Karena sebagai tabiat laki-laki pasti suka melihat perempuan yang cantik. Kalau seandainya tidak suka, itu abnormal. Ya, abnormal. Maka seorang laki-laki tabiatnya melihat perempuan. Seorang laki-laki tabiatnya melihat perempuan, apalagi kalau cantik. Itu adalah sebuah kenormalan. Dan kemudian dia tertarik, itu sebuah kenormalan. Akan tetapi di dalam agama Islam kita ada batasan-batasan hukum. Nah, aneh pertanyaannya kemudian suami tidak suka istrinya berdandan. Ternyata ada sebabnya, dikaitkan dengan tadi. Yaitu sang istri kadang mengambil uang suaminya untuk pergi berhias. Maka jawabannya sebenarnya di sini adalah kita harus dudukan dulu secara hukum fikih. Apa hukum istri mengambil uang suaminya untuk berhias? Maka hukumnya adalah harus dengan izin suaminya. Kalau tidak, haram. Kenapa? Karena uang itu adalah uang suami. Kecuali kalau seandainya sang istri tidak diberikan sama sekali uang untuk keperluannya. Maka boleh dia mengambilnya untuk keperluan istri dan keperluan anak-anaknya secukupnya. Tidak boleh berlebihan sampai membahayakan harta suami. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khudhi ma yakfiki. Ya, ada seorang istri mengeluh tentang suaminya yang bakhil, kikir, pelit, medit, pemalar, engken. Maka kata Rasulullah SAW, ambillah apa yang mencukupimu untuk keperluanmu dan tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, ini kalau seandainya sang suami tidak memberikan nafkah yang wajib kepada istrinya, maka pada saat itu dia boleh mengambilnya. Adapun mengambil harta suami dengan semena-mena, maka ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kemudian termasuk kesalahan seorang lelaki adalah dia tidak merasakan kelezatan saat melihat istrinya, tetapi lebih suka melihat perempuan-perempuan yang di luar rumah yang tidak halal untuknya. Maka ini pernikahannya tidak bermanfaat. Karena tujuan pernikahan adalah aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Maka apabila seorang lelaki sudah menikah, tetapi masih matanya suka dipandangkan kepada hal-hal yang diharamkan, maka ini berarti tujuan menikahnya belum tercapai. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya saya nasihatkan suami tersebut untuk poligami. Agar dia terpuaskan dengan wanita lain. Mungkin dia tidak cukup satu. Dia terpuaskan dengan perempuan lain sehingga dia lebih bisa menjaga lagi pandangannya dan kemaluannya. Kalau masih jelalatan lagi, nikah lagi yang ketiga. Kalau masih jelalatan lagi, nikah lagi yang keempat. Kalau sudah keempat, nah rasakan tuh nafkahnya masing-masing. Ada seorang laki-laki bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa enggak poligami, Ustadz? Maka saya bilang, saya tidak sanggup menafkahi. Wah, masa Ustadz tidak sanggup menafkahi? Ada ini, ada itu, ada ini. Maka saya katakan, saya tidak sanggup menafkahi. Karena kalau saya punya istri, saya harus menafkahi dengan nafkah yang memuaskannya. Bukan nafkah yang ngecek-ngecek. Maka orang tersebut langsung tertunduk. Sepertinya saya juga tidak jadi poligami, Ustaz. Padahal sudah ada janda yang ingin menawarkan diri. Taib, silakan akhi Ari, hafizahullah.
Ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Silahkan sampaikan pertanyaannya secara langsung, to the point. Kemudian nama dan dari mana Anda berasal. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dengan Nia di Papua. Silahkan pertanyaannya. Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, saya itu tinggal jauh sama orang tua saya. Saya mengikuti suami saya di Papua. Saya mengenal sunnah di Papua ini Pak Ustadz. Tapi yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustadz, saya sedih karena ibu saya masih belum mengenal sunnah, masih belum pakai jilbab, paling pakai jilbab cuma keluar saja, masih berhubungan dengan acara-acara bid'ah, masih dengan sunnah Pak Ustadz. Pertanyaannya Bu? Iya Pak Ustadz, bagaimana nasihatnya Pak Ustadz, sarannya Pak Ustadz supaya saya bisa menasihati ibu saya. Paling selama ini cuma melalui HP, tapi orang tua saya masih kadang terima, kadang juga tidak begitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mendakwahi orang tua sama hukumnya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua saat mendakwahinya. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah telah menetapkan agar janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Maka saat mendakwahi orang tua, berbuat baiklah saat mendakwahinya dengan cara memberikan hadiah kepadanya, dengan cara berkata yang baik kepadanya, dengan cara sikap yang santun kepadanya. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Kalau seandainya mereka dalam keadaan tua, salah satu dari mereka atau kedua-duanya tinggal bersamamu, maka jangan katakan perkataan ah. Maka saat mendakwahi orang tua juga jangan perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang lembut, santun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan ucapkanlah untuk manusia ucapan yang baik. Manusia yang paling utama kita ucapkan ucapan yang baik adalah orang tua kita. Maka ucapkanlah ucapan yang baik saat mendakwahinya. Fala taqul lahum uffi wa qul fala taqul lahum uffi wakhfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah sayap kerendahan di hadapan keduanya karena kasih sayang. Maka saat mendakwahi orang tua harus rendah hati, tidak boleh menyombongkan diri, harus senantiasa berlaku yang santun, sopan kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah doa kepada mereka saat mendakwahi kedua orang tua. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan yang terakhir untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Halo. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin masuk dan bertanya langsung para Ustadz. Silahkan di layanan telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ini saya hamba Allah dari Riau. Ibu langsung ya pertanyaannya sampaikan kepada Ustadz. Silahkan. Iya, gini, saya mau bertanya Pak Ustadz. Katanya kita orang Indonesia ini kan menurut mazhab Syafi'i. Nah, jadi apa kita menurut sunnah Rasul atau menurut apa Imam Syafi'i? Sudah itu aja Bu. Iya, saya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu nasihat dan jawabannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. La alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Pertanyaan berkaitan dengan madhab atau mengikuti madhab. Perhatikan di sini baik-baik. Yang pertama,
kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka apapun yang kita kerjakan dalam rangka ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian kemudian yang kedua yaitu cara kita mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memahami Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara kita mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengamalkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Ya, jadi jawabannya itu urutan-urutan sehingga paham. Yang ketiga adalah mengamalkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dengan pemahaman yang benar. Sehingga pengamalan terhadap Al-Quran dan hadis adalah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ketiga, mengamalkan Al-Quran dan hadis harus sesuai dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar sehingga mengamalkan Al-Quran tersebut sesuai yang diridhai oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, pemahaman yang benar di dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pemahaman yang dibawa oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Karena mereka adalah sahabat Rasulullah, mereka adalah orang yang paling faham tentang Al-Quran dan hadis. Mereka paling faham tentang Al-Quran dan hadis karena mereka tahu betul bagaimana Al-Quran itu turunnya, sebabnya, bagaimana hadis itu, sebabnya keluar. Mereka paham betul. Mereka paling paham tentang Al-Quran dan hadis karena mereka orang-orang yang pandai berbahasa Arab. Karena mereka orang Arab asli. Mereka orang yang paling paham Al-Quran dan hadis karena mereka orang yang paling tahu apa yang dimaksud pada ayat tersebut dan pada hadis tersebut. Karena mereka adalah saksi hidup. Kemudian mereka adalah manusia-manusia terbaik yang diridhai oleh Allah. Mereka dijamin surga. Mereka adalah manusia-manusia terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka poin yang keempat, memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar adalah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Baik. Kalau sudah dipahami itu, cara beragamanya seperti itu, maka pada saat itu timbul pertanyaan, apa itu madhab? Madhab adalah pendapat. Kalau dikatakan madhab Syafi'i, berarti pendapatnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Ulama Islam abad ketiga Hijriyah. Yang berasal dari Gaza, Palestina. Dan beliau akhirnya tinggal di kota Mekah. Dan meninggal dunia di Mesir. Itu namanya madhab Asy-Syafi'i. Yaitu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, Ustaz, bagaimana pendapatnya Imam Syafi'i ini? Maka jawabannya, pendapatnya Imam Syafi'i seperti pendapat ulama-ulama lainnya dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling patut kita lakukan adalah kita memahami, kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan taat kepada Allah dan Rasulnya dengan cara mengamalkan Al-Quran dan hadis. Mengamalkan Al-Quran dan hadis bisa kita lakukan dengan cara memahaminya dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar ada pada para sahabat Nabi dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Seperti itu. Berarti kalau seandainya kita melihat di dalam madhab Asy-Syafi'i, pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka kita mengikuti pendapat tersebut. Dan juga mengikuti pendapat ulama-ulama yang lain. Jadi yang menjadi patokan adalah Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat,
para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan pendapat Imam Syafi'i, mereka semuanya, hampir semuanya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal itu. Itu dalam praktek pengamalan amaliyah kita sehari-hari sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Anda ingin sholat, saya beri contoh. Kalau Anda ingin sholat, maka sholatlah dengan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Ya, saya ulangi. Sholatlah dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Sholat yang mentaati Allah dan Rasulnya bagaimana? Dengan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Sholat yang mengamalkan Al-Quran dan hadis bagaimana? Dengan mengamalkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Sholat dengan mengamalkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar bagaimana? Mengikuti pemahaman yang dibawa oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Radhiyallahu anhu wa rahimahumullah. Begitu caranya. Itu dalam perihal pengamalan. Adapun dalam pembelajaran kita belajar ilmu fikih, belajar ilmu salat, belajar ilmu wudu, belajar ilmu tayamum, belajar ilmu mengusap di atas khuf, belajar ilmu puasa, belajar ilmu haji, maka tidak mengapa kita belajar dari mazhab. Kenapa? Karena di dalam mazhab tersebut sudah rapi pembicaraannya. Dari mulai bab bersuci, bab berwudu, bab. Maka kita belajar dari situ. Tapi kalau pas lagi pengamalan, seperti yang saya ungkapkan di dalamnya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, wajibkah kita bermadhab? Sama dengan pertanyaan, wajibkah kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i? Maka jawabannya tidak. Tidak wajib. Kenapa? Kembali kepada asal. Yang wajib kita amalkan apa? Taati Allah dan taati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak wajib kita bermadhab Syafi'i. Tidak ada dalil yang mewajibkan kita untuk bermadhab Asy-Syafi'i. Tetapi kita belajar dari pendapat atau dari madhab Syafi'i untuk mengetahui ilmu-ilmu fikih. Kemudian setelah itu kita beramal sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai konsekuensi taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Begitu cara memahami perkara madhab. Itu 3 poin ya. Yang pertama, sebagai seorang muslim, Anda dan saya wajib taat kepada siapa? Hanya kepada Allah. Dan hanya mencontoh Rasulullah SAW. Itu 1. Yang kedua, di dalam pengamalan, maka yang kita amalkan adalah ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, di dalam pembelajaran, maka boleh kita belajar dari kitab-kitab madhab. Kalau di Indonesia tersebarnya madhab Syafi'i, maka kita boleh belajar dari madhab Syafi'i. Kemudian setelah itu, tetapi pas pengamalannya, maka kita amalkan apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat Imam Syafi'i yang berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita ikuti. Dan hampir semua pendapat Imam Syafi'i berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu tidak ada kewajiban seseorang mengikuti pendapat seseorang pun dari manusia, kecuali mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.